Ini adalah munajatnya Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Athaillah mau menutup pembahasan Tajul Arus, bukan urus, arus, dengan munajat. Munajat ini kata Syekh Nawawi Banten dibacanya menjelang subuh jam 3, lebih menarik untuk kita munajat. Munajat itu doa tapi berdialog, ngobrol di kamar dengan Allah, ngoceh aja, ngomong sama Allah. Ini adalah munajat. Jadi beraudiensinya Imam Ibnu Athaillah dengan Allah. Dan kata Syekh Nawawi Banten dalam mensyarahi Hikam Ibnu Athaillah, ada Nahjul Atamnya beliau, Misbahul Zulamnya beliau, menyatakan bahwa yang terbaik membaca munajat ini pada jam 3-an ke atas menjelang subuh. Kita juga baca boleh, gitu, biar kita ada kenikmatan hidup. Ini munajat. Munajat itu ada dua macam. Ada munajat yang menyaksikan tentang hakikat hamba sebagai bentuk pengakuan dan adab-adab hamba. Ada munajat itu bentuknya kiasan, sindiran kepada Allah, tidak terang-terangan minta, tapi di dalamnya ada minta. Kebanyakan para sufi, khususnya di dalam thariqah Syadziliyah, mereka membacanya di waktu dini hari, waktu sahur, kalau nggak keburu ba'da subuh. Itu yang mereka lakukan karena sirnya besar. Ada futuh yang agung kalau orang melazimkan membaca munajat yang dibimbing oleh Imam Ibnu Athaillah ini. Pertama, munajat beliau, Ilahi anal faqiru fi ghinaya, Ilahi anal faqiru fi ghinaya, fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Duhai Tuhanku, anal faqiru, aku itu miskin, sangat butuh, fi ghinaya, pada kayanya aku, fa kaifa la akunu faqiran fi faqri, maka betapa tidak menjadi oleh aku, yaitu orang yang miskin, fi faqri, pada kemiskinanku. Tuhan, saya kaya aja, saya ini masih butuh sama Engkau. Saya ibadah aja masih butuh sama Engkau. Saya punya kesehatan, berlimpah rezeki, tetap saya ini pangkatnya fakir. Kau sendiri yang bilang dalam Al-Quran, ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Allahus samad. Sebab Allah sifatnya qiyamuhu binafsihi. Allah itu kaya raya, tidak butuh kepada yang lain. Kaya,
Allah sampai nyatakan tentang kekayaannya. Kata Allah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'ala kullu wahidin mas'alatahu fa'ataitu kulla wahidin minhum ma naqasa min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bakhra. Hambaku, andai orang sejak Nabi Adam sampai umat akhir zaman, jin maupun manusianya, mereka kumpul dalam satu lapangan terbuka, lalu mereka minta keinginan mereka masing-masing, minta motor, minta mobil, minta ini, minta itu, lalu ku beri apa yang mereka minta, tidak bakalan berkurang dari gudang perbendaharaanku. Kalau mau disebut kurang, maka seperti jarum jahit yang dimasukkan di dalam lautan. Jarum jahit itu bolong, kita pengen nimbain air laut dengan jarum jahit sekali, kira-kira sisanya seberapa? Sisanya selaut, nggak kurang. Jadi jangan takut. Kata Ibnu Athaillah, ilahi anal faqir fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Tuhan, saya ini meski kaya masih butuh sama Engkau, apalagi saya dalam keadaan miskin. Kita ini butuh sama Allah. Jangan pura-pura gak butuh sama Allah. Dan orang yang miskin itu tidak pernah berhenti mengetuk pintu orang kaya. Kalau nggak berdoa namanya sombong. Dan Tuhan itu bukan dokter yang kita perlu ngadu sama dia kalau sakit saja. Bila problem datang baru mengadu sama Tuhan. Tuhan, saya ini dalam keadaan apapun butuh Engkau. Mau kaya, mau miskin, saya butuh Engkau. Berilah bantuanmu kepada Tuh, ngobrol sama Allah. Ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la aku faqiran fi faqr. Sufi itu, maka mereka itu doa-doanya banyak beredar. Doa Nabi dalam Al-Quran banyak, Robbana, Robbana, Robbana. Itu mengapa? Karena mereka itu tahu betapa butuhnya sama Allah. Di Al-Adhkar An-Nawawi ditulis doa-doanya Rasulullah oleh Imam Nawawi. Imam Nasai tulis dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Ibnu Sunni tulis dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah tentang doa-doa yang dibaca dalam berbagai keadaan. Hisnul Hasin Imam Ibnu Al-Ghazali tulis doa-doa Rasulullah. Kenapa? Mereka sadar betapa butuh sama Allah, butuh sama kasih sayang Allah. Wa anal jahulu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Aku itu orang yang terbodoh, yang amat bodoh pada pengetahuanku. Bagaimana tidak menjadi oleh aku, yaitu amat bodoh pada kebodohanku. Aku dikasih ilmu oleh Engkau. Aku tahu punya ilmu meski sedikit, tapi masih bodoh. Masih banyak yang belum Kau berikan. Kau sampai ke dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang Allah bagikan kepada makhluk sedikit, tapi sedikit ini gak habis. Kata Al-Imam Sa'id Babasir di dalam Isabul Rafiq, ilmu yang dibedangkan dalam Al-Quran itu berjumlah 400.980.000 ilmu. Ayat yang terpanjang adalah administrasi keuangan dan manajemen keuangan, dan ini yang paling lemahnya muslim, memanage keuangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubuh.
ilmu administrasi perkantoran pada surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayhi wa atuni muslimin. Ilmu otomotif, falyanzurna ilal ibil kaifa khuliqat, dan masih banyak ilmu macam-macam dalam Al-Quran. Masih banyak yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita berhenti ngaji. Mau ngapa kita? Ilmu yang pokok ada 14 ilmu. Dari mulai nahwu, sorof, istiqah, bayan, balaghah, badi', fiqih, usul fiqih, qawaid fiqih, mantiq, kemudian tafsir, usul tafsir, hadis, usul hadis, hadis dirayah, hadis riwayah, ilmu. Belum usuluddin, tauhid, belum ilmu akhlak. Ini ilmu pokok 14 yang paling tidak. Kata Imam Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran pada jilid 2-nya itu, yahtajul mufassir ila kitabillahi ta'ala ala arba'ata asyara fanan min fununil ilm. Orang kalau pengen menyelami Quran dan hadis harus punya modal 14 disiplin ilmu. Kalau enggak bahaya. Kata saya punya guru Kifayatul Akhyar, kalau tidak mengetahui madhab 11 akan repot. Boro madhab 11, madhab 42 kagak, madhab Sapina belum tamat-tamat. Anal jahul fi ilmi. Kita ini masih bodoh. Apa yang mau disombongin? Begitu. Coba kita urut kita yang kita udah punya sama yang belum. Banyak yang mana? Yang belum. Baik. Jawabannya belum. Pertahani jawaban belum ini. Jangan ditinggal. Saya tanya yang kedua. Dari kitab yang udah kita punya, yang kita udah ngaji sama yang belum, banyak yang mana? Belum lagi. Saya tanya yang ketiga. Yang udah kita ngaji, yang kita udah deres sama yang belum, banyak mana? Anal jahulu fi ilmi. Fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Tuhan, saya ini bodoh. Bodoh. Dalam berpengetahuan. Bagaimana kalau tidak berpengetahuan? Masih bodoh. Masih jauh. Kita tidak boleh puas diri dengan ilmu. Tidak boleh. Tidak ada kenyangnya dengan ilmu. Orang yang merasa kenyang dengan ilmu adalah orang bodoh. Ibnu Athaillah mengawali munajatnya dengan tahaqquk bil faqr, dengan menyatakan pengakuan diri tentang butuhnya dirinya sama Allah. Karena ini mempercepat datangnya kaya. Kalau kita pengen kaya, ngaku susah sama Allah, jangan sama orang. Ngaku susah aja. Ngaku susah. Kalau kita pengen alim, ngaku bodoh sama Allah. Bodoh. Biar dikasih ilmu zahir, ilmu batin. Begitu. Biar kita dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penyair Arab, tahaqqaq biwasfil faqri fi kulli lahzatin, fama asra'al ghina idza suhihal faqr. Buktikan kefakiran Anda di hadapan Allah dalam setiap detik. Alangkah cepatnya datangnya kekayaan bila benar rasa butuhnya sama Allah. Butuh sama Allah. Ilahi minni ma yaliqu bilukmi wa minka ma yaliqu bikaramik. Tuhanku, dariku yaitu sesuatu yang pantas dengan celaanku, wa minka ma yaliqu bikaramik,
dan dari engkau, yaitu sesuatu yang pantas dengan kemurahan. Tuhan, saya ini enggak ada yang pantas dipuji. Pengakuanku sebatas pengakuan. Ibadah masih mengharap surga, sholat duha masih mengharap rezeki, masih belum tulus. Yang saya kerjakan sama engkau masih pantas untuk kau celak. Tidak ada yang pantas kau banggakan. Ibadah kita berapa sih dibanding malaikat Allah yang layak turun, nggak pernah berhenti ibadah sama Allah dari dulu sampai detik ini. Tapi ketika nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat bakal berkata, ilahi ma'abadnaka haqqa ibadatik. Tuhan, saya belum beribadah dengan benar. Padahal ibadah gak berhenti dari sejak diciptakan. Maka Nabi mengatakan dalam tahajudnya, la ukhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Saya tidak bisa memuji engkau ya Allah seperti kau memuji diri saya hamba. Kau Tuhan, kebesaran itu kau yang tahu. Kami tahunya kalau kau kasih tahu. Maka yang dariku hanya celaan yang ada. Tapi dari engkau, walaupun ujian musibah itu adalah kemurahan. Kesalahan bila dicintai oleh Allah bernilai. Kebaikan bila Allah gendek tak punya nilai. Fal ihsan, kebaikan itu tak ada nilai. Ma'al budinika, bila kau murka. Kesalahan tidak mengapa bila kau cinta. Adam salah malah dijadikan nabi dan rasul. Iblis ibadah luar biasa, bila kau murka jatuh. Karena itu Tuhan, balaslah keburukan kami dengan kebaikan, tutup kekurangan kami dengan kemurahan. Mu'alim Syafi'adami itu membimbing kita, wali besar. Mu'alim Syafi'adami itu wali besar. Saudara mengenal ada di Magelang namanya Mbah Mangli. Mangli itu nama kampung, bukan nama orang. Itu Mbah Mangli, wali gede di Magelang. Enggak jauh lah dari Gunung Pring pada Lemar, Pangeran Satri. Di kamar tempat khalwatnya itu waktu masih hidup, semua foto-foto Habib Soleh Tambu segala macam ada di kamarnya, kamar khalwatnya. Tapi yang paling gede di tengah ditaruh adalah fotonya Mu'alim Syafi'adami. Ditanya sama orang yang sowan ke Mbah Mangli, itu siapa yang di tengah itu? Ini yang nanya muridnya Mu'alim sama Mbah Mangli. Kata Mbah Mangli, ini saya taruh di tengah karena ini rajanya wali, masih hidup, adanya di tanah Betawi, di Kebayoran. Saya belum pernah ketemu, kata Mbah Mangli. Kata orang ini, bila Mbah pengen ditemukan, saya pertemukan. Saya kira, iya, tolong saya dipertemukan. Disampaikan ke Mu'alim. Kata Mu'alim, saya belum pernah ketemu sama Mangli, nanti saya pengen ketemu sama dia. Rumahnya di Buncit di Jakarta. Ketika Mu'alim datang ke Buncit, dari dalam rumah ngesok ke Mbah Mangli, wali gede di Jawa, ngesok. Kata Mbah Mangli ditanya, kenapa anda jalannya merangkak-rangkak? Makom saya jauh antara langit dan bumi dengan makomnya itu Kiai. Itu begitu. Mu'alim itu doa penutup taklimnya mengutip dari kalamnya Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad
atau udah menjadi marga bin Thahir. Bin Thahir ada tuh Al-Husain bin Adi bin Thahir, anak cucunya daripada Ya Rabbana Taraf. Kalau media Ya Rabbana Taraf Ali aja tuh yang BPD itu, BPD Banten. Cucunya itu Ya Rabbana Taraf, itu karya kakek. Itu yang jar kubur salamullah ya sadah itu sama Ya Rabbana Taraf, satu orang. Nabi Abdullah bin Husain bin Thahir al-Hakim. Jadi bimbing Ya Rabbana Taraf, Tuhan saya ngaku padahal habis ngaji. Di anak tarafna saya ini berbuat dosa padahal habis ngaji, berbuat dosa. Wa annana asrafna, saya udah jauh banget dah. Alalalu asrafna, aman neraka masuk surga dekatan neraka dah. Saya ini jauh, habis berbuat dosa, ngaji berbuat dosa. Itulah wali-wali Allah. Takut ngaji ini enggak lurus niatnya. Wali begitu. Gitu. Kalau kita menyantai aja, begitu. Enggak, karena nggak ngerti. Fatub alaina taubah. Berilah dengan taubat. Talusilu kulla haubah, yang bisa menghapus, mencuci semua dosa. Wastur lanal aurati, tutupi kekuranganku. Wa aminir rawati, beri kami ketenangan dari yang meresahkan wabah apa aja, corona. Maka orang yang taklim baca Ya Rabbana corona, gak apa-apa kena corona 1000%. Wa aminir rawati, tutup. Kami dari dulu yakin, kami sering dikata radikal, gak karena orang menuduhkan haknya, tapi karena kami punya PD. Wa aminir rawati, dari guru. Aman deh, selamat insyaallah. Itu begitu. Wali-wali Allah ilahi minni ma yaliku bilukmi wa minka ma yaliku biakarak. Maknanya, Tuhan tolonglah kau berikan kemurahan. Jujur, yang kau berikan kepadaku kebaikan. Tapi yang aku setor kepadamu kesalahan. Saya lebih asik dengan nikmat dibanding dengan kau pemberi nikmat. Saya asik dengan dunia dibanding kau pemilik dunia. Padahal segalanya dari kau. Tuhan, berikan kemurahan meski saya berlumuran dosa. Begitu Ibnu Athaillah. Padahal wali Allah gede, doanya begitu. Kalau kita mau kagak, udah bener aja. Duit, waduh, gimana sih kau ini? Kita begitu, udah kayak paling benernya aja. Ini wali Allah tuh doanya begitu, saudara. Wali-wali Allah doanya memang masya Allah. Tapi ya alhamdulillah Ghafuri punya malik. Ya Rabbana Tarafna, bukan Ya Rabbana Tarafna, bukan mengutip, tapi dari gurunya Habib Ali bin Husain al-Attas di Bungur. Itu begitu nutup takdim, beliau baca itu. In dhaharatil mahasinu minni fabi fadlika walakal minnatu alayya. Jikalau keluar oleh kebaikan-kebaikan daripadaku, fabi fadlika, maka jujur itu semua dengan semata-mata anugerah. Walakal minnatu alayya, dan bagimu yaitu mengungkit-ungkit atasku. Kalau saya sholat, saya ngaji, saya qiyamul lail, saya puasa, itu karena kemurahan Kau. Ngasih saya hidup, ngasih saya sehat, tenaga dari Engkau kita bisa ngaji, datang ke Muflihun, tenaganya dari Allah, sehatnya dari Allah, kaki punya Allah, tangan punya Allah, mata punya Allah, motor punya Allah. Kita lahir gak bawa apa-apa. Andai pun kita berbuat baik, itu bukan karena kita, karena Allah murah sama kita. Saya ngaji ini, itu karena kebaikanmu. Begitu, saya ibadah ini karena kebaikanmu. Dan boleh kau ungkit-ungkit saya. Dan saya tidak pantas mengungkit sudah tahajud,
Orang ringkap. Duit ada di berangkas dari orang kaya. Kata orang kaya, ini kuncinya, lu ambil tuh berangkas nomor 1. Ini kuncinya, kunci nomor 1. Lu ambil seluruh duitnya buat lu. Lalu kemudian menganggap kita sesudah mengambil duit, hebat gue. Hebatan gue yang kaya yang ngasih kuncinya. Kita tinggal ngambilin doang. Hebatan juga Allah yang ngasih tangan, ngasih kaki, ngasih sehat, ngasih akal. Yang hebat Allah, kita gak ada hebatnya. Indharatil mahasin minni fadifati. Dan kau berhak mengungkit-ungkit itu. Dari itu kesehatanmu. Jangan kau minta surga dengan ibadah. Begitu. Orang aku juga yang ngasih. Begitu. Aku yang ngasih. Kata Allah. Dari Allah semuanya. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa yang kita lakukan kebaikan, Allah berikan kita hidayah, berikan kita taufik. Mana yang kita punya? Enggak ada. Kau boleh ungkit-ungkit semuanya, apa aja. Orang semuanya dari Allah. Innalillah. Semuanya punya Allah. Enggak ada. Ibadah kita bisa di itu. Itu juga karena Allah kasih taufik. Wa in dhaharatil masawi minni fa bi'adlik. Dan jikalau keluar oleh dosa-dosa dariku, maka dengan keadilanmu. Walakal hujjatu alai, dan bagimu yaitu hujjah alaiya atas hujjah memaki-maki. Kalau kemudian saya melakukan dosa, ini karena keadilanmu. Ada yang salah dari saya, makan barang haram, jadi terjebak pada dosa. Itu karena keadilanmu. Akhirnya saya dilarang untuk baca Quran karena mulut saya menggibah, mengini-ini, gak keburu. Baca sholawat tangan Nabi gak keburu, tahu. Itu karena keadilan. Maka kalau kemudian kita punya duit gak mau sedekah, ada kotak amal Jumat lewat, lalu kemudian kita gak isi, bulan Ramadan kita gak tertarik untuk sedekah, patut kita curiga. Jangan-jangan Tuhan ogah menerima duit kita. Walakal hujjatu alayya. Jangan-jangan Tuhan gak demen sama kita. Jangan-jangan keindahan surganya tak boleh kita tepati. Maka kita gak terdorong untuk berbuat baik. Itu bukan karena salah Tuhan, keadilannya. Kita gak ngaji. Itu bukan karena gak ngaji. Ada yang salah dalam kita. Itu begitu. Maka sebagian sufi mengatakan, ilahi kam aqsaituka wa anta tazkur. Berapa kali kami melakukan dosa, kau tutup dosa itu. Berapa kali kami melakukan salah, kau tutupi salah itu. Ketika munajatnya begitu, ada suara yang dia dengar, li ta'lam anni ana wa anta anta, supaya Anda tahu aku itulah Tuhan yang baik dan kau hamba yang berumur dosa yang kututup. Supaya tahu siapa Tuhan. Maka kita ibadah ini, balasan apa yang paling tinggi? Kata Ibnu Athaillah dalam ikamnya, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'at an radiyaka ahlan laha. Cukup balasan Allah. Ngajimu menjadi kau ahli ngaji, udah cukup. Gelar ahli taat itu tinggi dibanding gelar ahli maksiat. Itu aja udah cukup. Sebutan itu, sebutan wasiatu Rasulillah. Orang yang ngaji itu adalah orang-orang yang disebut wasiatnya Rasulullah. Itu udah cukup. Apalagi dengan kita ngaji karena Allah kasih sehat,
dan kita ngaji, dagangan kita laris. Enggak pakai itu, ngaji aja udah satu anugerah besar dari Allah, anugerah besar. Andai kita melakukan dosa, itu bukan apa-apa, tapi karena memang keadilan saya boleh dipantas. Yang namanya menteri kalau melakukan kesalahan, ngambil duit BLT, pecat, itu keadilan karena ada salah. Kalau kemudian kita nggak keburu ibadah, curigai kita, ada apa ini Tuhan? Mata saya kok kagak boleh lihat Al-Quran, ada apa? Bukan kita nggak rindu, nggak boleh kita rindu, patut pertanyakan. Itu begitu, saudara. Temannya Ibnu Athaillah, teman akrabnya Imam Busiri dalam Burdah, menyatakan tiap malam, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amani walan yadiqa Rasulullah jahuka bi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wahai Rasulullah, tidak ada sandaran saya, engkau aja. Saya pegangan saya, engkau aja. Ngadepin cobaan berat di akhirat, saya engkau aja modalnya. Mahabbatuka ya Rasulullah, itu doa. Bila nanti di akhirat, di dunia ada Rahman, ada Rahim, ada Razzaq, ada Ghaffar, di akhirat yang muncul Al-Muntaqim, Tuhan yang membalas dendam, hambanya dikasih nikmat enggak digunain dengan benar. Walakal hujjatu alayya, boleh kau maki-maki, semuanya. Untuk apa kesehatan yang kuberikan? Kuberikan waktu di dunia bertahun-tahun, kenapa kau tak ibadah? Boleh kau gugat saya, dan itu tidak salah. Semua nikmat dari kau lalu kemudian tak membuat saya dekat dengan kau, salah saya. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa takiluni wa qad tawakkaltali, bagaimana mungkin kau serahkan ke akan daku dan sungguh telah menyerahkan oleh kau akan bagiku. Kaifa takiluni, bagaimana kau membiarkan akan daku, padahal sungguh kau telah serahkan bagiku. Wa kaifa udham, bagaimana mungkin aku dikecewakan. Wa anta nasir, padahal adapun kau itu penolong bagiku. Am kaifa ukhayyab wa antal khafiyyu bi, atau bagaimana mungkin aku dihampakan, padahal adapun kau yaitu Tuhan yang meliputi kasih sayangnya denganku. Kata Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin kau mau biarkan saya terlunta-lunta di dunia ini tanpa hidayah dan petunjuk? Kau udah serahkan kepada saya disuruh untuk mematuhi perintahmu, dan saya jalanin itu. Janganlah Tuhan kau biarkan saya urus diri saya, nggak bisa. Bahasa lain, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Tuhan, hanya rahmatmu yang saya harapkan, jangan serahin saya sama diri saya. Saya nggak ngerti besok mau bagaimana, engkau aja terus beri bimbinganmu kepada saya. Siapa saya? Bila orang-orang kaya mendekat dengan Allah dengan sedekahnya, saya nggak punya, maka kemiskinan saya inilah menjadi alat untuk dekat dengan kau. Itulah yang dijadikan oleh Nabi Isa. Kesusahan Nabi Isa,
sampai bergelar Al-Masih, nggak punya rumah, kontrak nggak kuat, baju di badan, kemiskinannya menjadi alat untuk usul sama Allah. Saya pun begitu. Udah Tuhan, nggak ada apa-apa, umur yang tersisa tinggal seberapa lagi, nggak kuat. Bila orang-orang yang muda yang masih gagah ibadah kencang, saya cuma bisanya merintih aja tengah malam Tuhan, dengan rapuhnya badan saya. Itulah Ibnu Athaillah, wali besar, membimbing kita kalau doa. Enggak mungkinlah Tuhan mau nelantarin kita, Dia kan selalu nolong kita. Enggak mungkin Tuhan mau mengecewakan kita tanpa minta aja ngasih, akhirnya kita minta. Dia kan Rahman Rahim. Ini ngobrol sama Allah. Ha ana atawassalu ilaika bi faqri. Nah,